Halo semuanya, kita ketemu lagi dengan Noval di sini dan di video kali ini kita akan bahas soal ban nih. Jadi ada dua ban depan belakang. Kebetulan kemarin gue baru ganti dengan brand yang dari judulnya kalian pasti udah bisa nebak, yaitu Pirelli Diablo Rosso Sport gitu. Jadi sebelum kita sambil ngobrol-ngobrol, kita sambil lihat 360-nya lah, biar keren. Nah, jadi ban ini gue pakai dengan ban ukuran yang sama dengan yang sebelumnya di FDR Blast ini. Ini gue pakai depan 90/80 dan belakang 130/70. Dan untuk harganya kita bahas di akhir aja kali ya, biar lebih enak. Nah, jadi untuk ukuran segitu nempel di velg fiction yang dengan ukuran 2,15 dan belakang 3,5 ini. Jadi tampilannya seperti ini. Menurut gue ini agak-agak, kalau yang depan jadinya agak kecil ya, dengan ukuran 90/80 ini. Tuh, dia agak kecil, apalagi kalau misalnya kita lihat dari depan tuh. Jadi kelihatannya agak kurus sih, meskipun dia tetap keren, karena jujur gue suka banget sama si alur dari Diablo Rosso Sport ini. Karena kan dia turunan dari Diablo Super Corsa kan, gitu. Jadi emang keren banget sih petir-petirnya itu, tipikal Pirelli. Nah, jadi mungkin kita bahas dari ban apa ya, dari kumponnya kali ya, tentang ban ini. Jadi dia kumponnya itu medium. Menurut gue ini ada di tengah-tengah dari semua line up Pirelli yang buat motorsport gitu. Jadi kan line up-nya tuh ada yang pertama Angel City, terus ada Diablo Rosso Sport, sama ada Diablo Super Corsa 2. Nah, menurut gue ini di tengah-tengah sih. Karena Diablo Super Corsa itu kan dia kumponnya udah soft medium kan. Sementara kalau yang ini dia masih medium. Cuma menurut gue ini mediumnya medium enak sih. Karena waktu itu gue pernah coba di toko. Gue rendengin sama ban Corsa Platinum yang itu dia udah soft kan. Terus kayak jempolnya gue tarik-tarik dan gue pencet empuknya gini, itu dia mirip-mirip sih. Jadi kayak pada akhirnya gue mau coba untuk beli ban ini. Dan ini juga ban sebelumnya udah gue pernah mention di video review ban FDR Blast ya. Jadi kayak dulu kemarin itu gue bilangnya kalau misalnya ganti, gue mau coba sih Diablo Rosso Sport ini, dan akhirnya kesampaian juga begitu. Dan beginilah bentuknya gitu, kayak menurut gue masih proporsional sih dengan ukuran yang mungkin looks-nya agak lebih kecil, tapi masih proporsional. Dan ini dia karakter temboknya si sidewall ini ya, kayak gue bilangnya tembok aja sih. Jadi si sidewall atau temboknya ini kalau misalnya di FDR Blast dia kan agak ada lengkungan gitu ya. Sementara di sini tuh dia lurus gitu, kayak lurusnya tuh lurus gini. Jadi kayak makannya mungkin dari situ ini agak kelihatan lebih kecil sih kalau dibanding FDR Blast. Tapi kalau di sini ini gue suka banget sama patternnya tadi. Dan hal lain yang gue suka adalah ini nih. Jadi si alurnya tuh kan kalau misalnya ban biasa kan, kayak kita lihat contoh di yang punya Frigo nih. Jadi alurnya itu kan biasanya makan si sidewall-nya kan tuh. Jadi dia ada ngasih celah gitu. Nah, sementara kalau di Diablo Rosso Sport ini depan belakang, dia ini untuk bagian deket-deket tembok ini dia nggak kemakan apa-apa sama si alurnya ini. Jadi beneran polos, dan asumsi gue adalah harusnya sih nanti kalau misalnya dipakai di sirkuit ini bakal lebih enak. Loh, karena kan kontak area di sini benar-benar dia lebih minim dan lebih bersih kan. Begitu. Jadi harusnya kalau misalnya kita pakai nikung yang rebah itu bakal lebih enak. Terus juga selain itu yang gue suka lagi adalah ini alurnya kan tipe ini ya, tipikal petirnya Diablo atau Pirelli lah gitu. Ini turunan Diablo Super Corsa kayak yang tadi gue bilang, dan ini menurut hasil riset mereka dengan pattern yang kayak gini kan itu bisa ngebuang air lebih cepat gitu. Jadi harusnya kalau lagi hujan-hujanan dia lebih enak sih. Terus juga selain itu ini bannya udah didesain biar
dia dapat comfort, dia dapat grip, dan dia juga penggunaannya itu mileage-nya itu bisa sama kayak ban yang standar lah gitu. Tapi dengan kompon yang medium, yang lengket. Ini lengketnya enak sih. Nanti gue coba di sirkuit kayaknya enak sih. Gitu. Terus ini juga kalau misalnya diperhatiin ini alurnya dalam juga sih, depan belakang sama nih. Yang depan kan dalam, yang belakang juga dalamnya mirip gitu. Jadi kan biasanya kalau yang sebelumnya di FDR Blaze itu kan dia yang depan itu alurnya nggak sedalam yang belakang kan. Cuman kalau ini dia sama, depan belakang alurnya kayak gitu. Begitu. Terus apalagi yang ingin dibahas ya? Terus kalau misalnya kita lihat nih, kalau misalnya kadang kan gue pernah lihat nih, jadi kayak dulu gue pernah lihat atau nonton gitu ya. Jadi si ban Diablo Rosso Sport ini, dia ini di velg tuh ada kayak, jadi ini bulat nih, lingkaran ngelengkung gini, terus kayak ada lengkungan gini dulu baru tembok. Nah kalau di Fiction ini untungnya enggak, jadi kayak dia beneran tuh, beneran rata aja gitu. Jadi kayak habis ngelengkung dia langsung turun ke tembok, nggak ada lengkungan lain. Dan yang depan juga sama sih kayak gitu. Terus juga dengan ukuran segini, menurut gue di Fiction ini pas sih, di NVL ya, khususnya NVL, NVA dan MX King. Jadi 90-80 dipaduin sama 130-70 tuh masih aman. Jadi ke spakbor aman, tuh depan belakang spakbor aman. Terus juga tinggi motor juga relatif nggak berubah sih, karena kalau misalnya gua ukur antara tinggi tembok, tinggi sidewall yang Rosso Sport sama yang FDR Blaze itu dia sama, mirip-mirip. Dan ini jadinya untuk standar tengah juga masih aman tuh. Jadi kayak masih ada sisa sejari lah, cukup. Nah kalau misalnya mau dinaikin ke, misalnya depan jadi 180 dan yang belakang jadi 140, kayaknya ini standar tengah harus dinaikin sih. Jadi kayak menurut gua kalau misalnya kalian pingin aman, tetap enak pakai standar tengah, yaitu tetap aja pakai ukuran segini cukup banget. Terus apa ya, soal harga nih, jadi kayak kalau misalnya harganya ini kemarin, kalau misalnya beli di biasa ya, itu 1 jutaan, lebih dikit. Cuman kebetulan gue beli di Astra Auto Shop itu lagi ada diskon, jadi kayak lumayan gue bisa dapat harga jauh di bawah pasaran. Tapi ya harus masang sendiri sih, tapi masang sendiri juga kan 50.000 doang gitu ke toko ban biasa, minta tolong pasangin. Nah terus juga kalau misalnya kalian beli di Astra Auto Shop, ini sekalian gue cerita ya, bukan promosi. Ini kalian juga bisa dapat kayak dapat voucher gratis masang gitu di Moto Quick. Jadi Moto Quick itu kayak semacam apa ya, shop and drive kali ya, tapi khusus motor gitu. Di Jabodetabek sih banyak Moto Quick, mungkin kalian juga udah pada tahu. Jadi nanti di nota pembayarannya itu, di invoice-nya itu kalian dapat voucher untuk gratis masang di sana. Nah begitu, jadi kayak begitulah, inilah mungkin karena ini masih first impression kali ya, impresi pertama ketika masang si ban ini di New Fiction. Jadi ya segitu dulu yang bisa gue ceritain. Nah mungkin untuk bagi yang belum subscribe, kalian bisa langsung subscribe, karena kedepannya ini nanti gue bakal review banyak soal ban ini sih. Jadi kayak nanti gue coba bikin review impresi penggunaan dalam kota, terus impresi penggunaan ketika jalan luar kota, terus juga impresi saat hujan, terus impresi saat ke sirkuit. Nanti gue bikin videonya terpisah semua sih. Jadi kayak lebih baik, enaknya sih langsung subscribe aja, karena kalau dibikin satu video kayaknya bakal kelamaan juga gitu. Nah jadi sekian video ini. Semoga bisa jadi referensi buat kalian yang lagi nimbang-nimbang mau beli Pirelli Diablo Rosso Sport atau enggak gitu ya. Jadi secara keseluruhan sih ban ini menurut gua masih, walaupun baru first impression ya, kayak ini udah memberikan impresi yang baik gitu. Kayak secara kelas kan dia ada di tengah antara
Angel City sama Diablo Rosso Sport, Diablo Rosso Corsa 2 gitu, yang dia udah soft medium compound, sementara ini kan dia masih medium. Dan menurut gue untuk harian sih masih cocok, dan ini juga ukurannya banyak banget gitu ya, dari 70/90 pun ada untuk motor bebek, sampai paling gede 160 kalau nggak salah ya untuk yang belakang sportnya tuh. Ya menurut gue ini patut untuk menjadi pertimbangan, dan semoga bisa jadi referensi. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar. Dan tulis juga kalau misalnya kalian mau tahu dari review ban tuh apa sih, nanti tulis aja di komentar, dan nanti gue akan coba bahas itu di video reviewnya. Dan nanti kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Thank you.